Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, terkait dengan persidangan kita yang akan diagendakan Selasa depan ya, itu kan acaranya kesimpulan. Kita menyerahkan kesimpulan dan kami sudah mempersiapkan kesimpulan yang dimaksud ya. Tetapi malam ini saya coba kasih garis besarnya ya. Saya tidak sampaikan secara detail ataupun secara rinci karena memang itu harus masuk dulu ke pengadilan. Kalau sekedar garis besar nggak ada masalah. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, perkara nomor 2 garis miring PD3 garis miring 2025 garis miring PN GDT ini adalah dalam rangka menguji keabsahan ya daripada aktenya Ibu Sumarsi SHMKN, akte nomor 14 tanggal 14 Oktober tahun 2021 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran. Jadi kita dalam rangka menguji keabsahannya. Nah, dalam pemeriksaan perkara yang sudah berjalan dari awal sampai pembuktian terakhir, ya maka terungkap beberapa fakta penting. Saya melihat dari fakta-fakta ini, ya, kita dapat nilai baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek data atau keterangan palsu. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan aspek kewenangan itu ternyata para tergugat ya, yang di akte tersebut berstatus sebagai penghadap 1, 2, 3, dan 4 itu ternyata tidak berwenang mengatasnamakan yayasan karena mereka bukan sama sekali daripada organ yayasan. Boro-boro pembina ya, pengurus bukan, pengawas bukan, jadi bukan organ yayasan tetapi mengatasnamakan yayasan ya. Jadi benar-benar nggak berwenang dan tidak ada kelengkapan surat kuasa khusus terutama dari pembina. Karena yang berwenang itu pembina, ya, merubah struktur kepengurusan terus diaktakan itu pembina yang berwenang. Kalaupun pembina tidak bisa menghadap langsung, dia bisa berikan surat kuasa kepada orang yang dikuasakan. Nah, sementara ini mereka ini nggak ada surat kuasanya gitu, nggak muncul untuk menghadap itu. Itu dari aspek kewenangan. Ini yang lebih serius lagi dari aspek keterangan palsu atau data palsu. Di akte Ibu Sumarsi itu, ya, penghadap 1 Saudara Fajar Hidayatullah itu tercantum wira swasta kan. Tapi fakta di persidangan ternyata dia seorang anggota TNI. Begitu juga dengan Sediono Saputro, dia guru P3K. Tapi tercantum di akte itu dia sebagai wira swasta. Termasuk Rio Anggoro, dia kan PNS. Ternyata dia wira swasta. Nah, ini kan data atau keterangan palsu yang masuk ke dalam akta otentik. Ini bisa bermasalah serius. Artinya di sini ada kejahatan memasukkan data atau keterangan palsu ke dalam akta otentik. Itu ada pasalnya sendiri itu Pak. Ya. Jadi itu dari sudut kepalsuan. Dan ada satu lagi, di dalam akte nomor 14 itu jelas dikatakan bahwa akte ini dibuat ya berdasarkan berita acara bahwa berdasarkan berita acara rapat Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran. Ternyata berita acara yang dimaksud itu nggak pernah ada, tidak muncul dalam persidangan. Jadi berita acara yang dimaksud di sini kan fiktif namanya, ya.
Yang ada adalah berita acara atau berita acara musyawarah pewakaf, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat muslim, pelaku sejarah, pemuda muslim, lembaga tingkat desa Purworejo, dan organ yayasan pendidikan Nurul Iman di Balai Desa Purworejo pada tanggal 27 September kan? 2021. 20 ya? Itu ada dua Pak, 20, 27 ya? Sama 20 di Balai Desa. Yang itu kayaknya 20. Yang itu tanggal 20 itu. Tapi tercantum yang di sini, di akte yang tanggal 27. Itu berarti yang Ya kan? hadir. Itu kan? 27 September. Nah. Dan itu tidak bisa disebut sebagai rapat yayasan. Karena rapat yayasan itu menurut undang-undang yayasan kan ada 4. Rapat pembina, rapat tahunan, rapat pengurus, rapat pengawas, rapat gabungan. Dan tidak boleh ada pihak di luar itu ikut campur dalam rapat-rapat yayasan tersebut. Nggak boleh. Nah, yang pasti akte ini berdasarkan sebuah berita acara yang tidak ada. Fiktif dong kan gitu. Nah, jadi dari dua hal itu saja sebetulnya kita sudah dapat simpulkan bahwa akte nomor 14 ini ya bermasalah, ya, cacat hukum. Jadi harus dinyatakan batal demi hukum karena dia tidak sah, ya, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar undang-undang yayasan. Ya, semua saksi mengatakan yang berwenang merubah struktur itu kan pembina. Di luar pembina tidak berwenang gitu. Ini kok tiba-tiba ada orang yang bukan pembina, bukan organ yayasan melaporkan perubahan kepengurusan yayasan. Nah, terus dari sudut eksepsi, kita kan di eksepsi tuh, nebis in idem. Artinya menurut mereka gugatan ini tidak bisa diajukan kembali. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah, karena gugatan yang kita cabut di 2021 itu dicabut sebelum ada jawaban dari para tergugat. Jadi tidak perlu persetujuan tergugat, sehingga secara hukum dia bisa diajukan kembali. Apalagi gugatan yang sekarang ini berlangsung, itu tidak sama persis dengan gugatan di 2021. Ya, karena di gugatan yang sekarang berjalan ini ada penambahan pihak, yaitu pihak Menkum. Yang 2021 kan nggak ada tuh, sekarang ada, jadi nggak sama persis. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, dari fakta-fakta yang terungkap ini, saya bisa paham, bisa maklum kenapa Ibu Sumarsi sebagai tergugat 5 tidak pernah menghadiri persidangan. Kenapa? Karena dia tahu aktenya memang salah dan tidak bisa dipertahankan. Ya kan? Kesalahan itu nyata gitu loh. Sehingga saya pikir dia karena tidak punya bahan untuk membela diri, dia pilih nggak hadir. Dan ini sangat disesalkan. Ini notarisnya nggak profesional, nggak bertanggung jawab namanya. Karena notaris itu mesti bertanggung jawab terhadap akte yang dia buat. Dia harus pertahankan itu. Nah, kalau sampai dia sama sekali tidak menghadiri persidangan, ya satu, ya tidak menghargai proses peradilan, kan? Dan menunjukkan bahwa dia itu sudah tahu ini nggak benar akte yang dia buat ini. Mungkin dia malu gitu. Memang kalau dia datang saya habisin, asli saya habisin, gitu. Jadi dia sangat disesalkan. Pertama, kenapa dia begitu ceroboh membuat akte semacam ini? Ini kan merugikan banyak orang gitu loh. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, garis besar kesimpulan ini, ya pada akhirnya nanti kembali kepada keputusan hakim. Kita nggak tahu nih, ya, karena nggak bisa diprediksi. Ya, hanya saja kita berharap hakim dapat memutuskan yang terbaik berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi kita berharap diputuskan secara objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.